pada nekat. Evakuasi 2 kru dan 5 penumpang perahu karam di perairan Laut Semaka, Tanggamus pada Senin sore berlangsung dramatis. Para korban diangkut dengan perahu kecil milik nelayan dan melintasi ombak laut yang besar. Kondisi tersebut membuat khawatir warga dan keluarga yang menunggu di pantai. Seluruh korban perahu karam selamat dan pada Selasa siang telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Kasat Pol Air Polres Tanggamus, Ibtu Zulkarnain, mengatakan kecelakaan laut bermula ketika perahu jukung yang ditumpangi para korban sedang melakukan pelayaran dari dermaga Putih Doh menuju Pulau Tabuan. Saat di tengah laut, katir atau sayap perahu patah akibat diterjang ombak besar dan perahu yang ditumpangi para korban karam. Nelayan yang melihatnya kemudian menginformasikan kecelakaan tersebut ke nelayan lain dan petugas. Jadi kejadiannya itu diperkirakan jam 14.00. Itu rombongan undangan dari daerah Pesawaran yang akan menuju ke Pulau Tabuan. Berangkat dari Putih Doh sekitar jam 14.25 atau 30 itu patah katir sehingga perahu terbalik. Untuk korban itu ada 5 orang dan 2 ABK kapal. Alhamdulillah semuanya selamat, Pak. Sampai dengan akhir Desember diperkirakan cuaca itu masih tetap ekstrim, angin kuat serta ombak yang tinggi. Petugas mengimbau para nelayan dan pengusaha penyeberangan antar pulau supaya mewaspadai ombak besar sebab saat ini laut di Lampung sedang dilanda cuaca buruk. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus. Pelayaran kapal Roro di Selat Sunda melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menuju Pelabuhan Merak hari Selasa terganggu akibat cuaca buruk. Jadwal pemberangkatan kapal Roro sering ditunda dari yang telah ditentukan akibat ombak di Selat Sunda sedang tinggi hingga 3 meter yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran kapal Roro. Penghentian pelayaran bahkan terjadi hingga berjam-jam. Akibatnya penumpukan kendaraan di beberapa dermaga di Pelabuhan Bakauheni yang akan menyeberang ke Pulau Jawa kian parah. Menurut sopir truk, mereka mengantri di dermaga selama hingga 12 jam, namun tetap belum bisa naik ke kapal Roro. Pagi jam 4, pelabuhannya ombaknya gede, jadi kapal nggak bisa nyandar. Merak aja tutup. Andaikan nanti ini muatan kita bertahan berapa jam ini, Pak? Kalau jengkol ya tahu berapa jam, Pak. Kalau nanti dibuka aja biar nggak busuk. Terus untuk pengeluaran gimana nih? Pengeluaran ya cuma ini aja, tiket Makan. aja. Kalau makan ya kita sendirilah, Pak. Ya, berarti pengeluaran kita ini ya bertambah ya? Bertambah. Informasinya. Cuaca buruk. Kapalnya nggak pada bisa nyandar. Masih ada yang operasi nggak sih? Masih sebagian, cuma ya nggak semuanya kayaknya. Ini muat apa, Bang? Pisang, bos, pisang. Terus udah nunggu berapa jam gini, terus pisangnya nanti kayak mana ini? Tahu lah, busuk kali. Udah pada matang kali yang di bawah. Udah pada matang kali yang di bawah. Kalau yang atas mah nggak apa-apa. Paling yang di bawah pada matang. Terus operasional makan ini kayak mana? Sendirilah, uang jalan lah. Ini juga udah mau nipis ini uang jalannya. Cuaca buruk berupa ombak tinggi dan angin kencang di perairan Selat Sunda telah terjadi sejak hari Minggu lalu. Otoritas Pelabuhan Bakauheni dan polisi mengimbau calon penumpang bersabar, sebab jika kapal Roro tetap dipaksakan berlayar, maka dapat beresiko kecelakaan. Polres juga memberikan himbauan, juga dari SDP juga sudah memberikan himbauan melalui media Videotron yang terpasang di pelabuhan. Intinya kami terus memberikan informasi, update terkini, situasi cuaca ya yang ada di Merak maupun Bakau ini pasti akan saling terkait ya. Bakau dan Merak ini bila sedang terganggu, di sini juga bisa terganggu. Maka dari itu
kami terus berkolaborasi ya untuk bisa mitigasi langkah-langkah ke depannya. Ya, kalau kami dari Polres mungkin kalau terjadi antrian panjang ya kami akan lakukan penguraian berkaitan dengan turlalinnya. Skema pelayaran kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni dengan di Pelabuhan Merak disamakan. Saat ombak tinggi, pelayaran kapal Roro di dua pelabuhan tersebut dihentikan sementara hingga situasi ombak kembali normal. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Liwa, Lampung Barat, Senin sore menetapkan Jalaluddin dalam kasus korupsi proyek perbaikan Jalan Ruas Marang Kupang Ulu di Kabupaten Pesisir Barat. Korupsi tersebut dilakukan tersangka saat ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR dan merangkap sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 lalu. Peran tersangka sebagai penanggung jawab pengelola anggaran pada proyek tersebut dan negara dirugikan hingga 1,8 miliar rupiah. Menurut pihak Kejari Liwa, pihaknya kini telah menetapkan 2 tersangka. Sebelumnya, Kejari telah menahan mantan anggota DPRD Pesisir Barat bernama Supriyadi Rudianto sebagai pemilik proyek perbaikan jalan tersebut. Jadi tepatnya tadi malam kita sudah menetapkan kembali tersangka dengan inisial J selaku pengguna anggaran pada dugaan tindak pidana korupsi peningkatan jalan Marang Kupang Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Pesibar tahun anggaran 2022. Atas terdakwa atau tersangka ini, inisial J ini, kami sudah lakukan penahanan selama 20 hari ke depan dari tanggal 2 sampai 21 Desember. Dan penyidikan kami sudah mengumpulkan cukup banyak alat bukti dan merugikan kerugian keuangan negara kurang lebih 1,8 miliar. Korupsi proyek perbaikan jalan yang melibatkan para pejabat tinggi di Pesisir Barat tersebut terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Lampung dan penyelidikan oleh pihak kejaksaan. Pada proyek tersebut ditemukan adanya pengurangan kuantitas atau volume item pekerjaan, namun proyeknya tetap dibayar penuh. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Dua pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Pringsewu Selasa siang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penggunaan dana hibah. Tersangka bernama Rustian dan seorang perempuan bernama Tri Prameswari. Keduanya menjabat sebagai ketua dan bendahara di LPTQ Pringsewu. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Pringsewu, korupsi bermula ketika Lembaga Tilawatil Quran menerima dana hibah sebesar 3 miliar rupiah dari Pemkab Pringsewu pada tahun 2022 lalu. Namun dari dana tersebut 500 juta diantaranya dikorupsi oleh kedua tersangka. Modusnya menggelembungkan anggaran belanja dan membuat kegiatan fiktif yang dibiayai dari dana hibah tersebut. Tim penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah oleh LPTQ tahun anggaran 2022. Dalam pengelolaan dana hibah ditemukan satu indikasi markup terhadap harga, yang kedua adanya kegiatan fiktif seperti itu. Total anggaran LPTQ berapa? 3.285 juta. Kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah tersebut masih dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk mencari tersangka lain yang terlibat. Sebab dalam pemeriksaannya terdapat dugaan pengeluaran dana hibah untuk setoran ke beberapa orang sebagai timbal balik atau uang terima kasih tersangka bisa mendapatkan dana hibah tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.